Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya semakin sehat, panjang umur fi taatillah sehat walafiat, dan yang sakit diberi kesembuhan dan kesehatan. Amin Allahumma amin. Malam hari ini saya mau ngajar simple, sederhana, dan tidak panjang. Tapi mudah-mudahan barokah. Biar majelis Seninnya istiqomah ya, biar majelis Seninnya istiqomah. Tentang masalah keistimewaan sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara keistimewaan sholawat pada baginda Muhammad SAW, maka kita semua paham keistimewaan sholawat itu sampai pada puncak yang tertinggi. Sampai pada puncak yang tertinggi. Kenapa? Karena yang merintah sholawat adalah langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Itu perintah dari Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah senantiasa bersalawat pada Nabi. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah senantiasa bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Hei orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil sama Allah khusus. Enggak semuanya dipanggil. Makanya enggak semuanya dengar. Ya enggak semuanya dengar. Yang dengar ini minas su'ada darain. Orang yang dengar berarti orang yang sudah tercatat dalam ilmunya Allah. Orang yang bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dan sahabat-sahabat kita dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi kalau dengar panggilan Allah ini, kita masuk dalam kelompok ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah yang memanggil, Allah yang memberikan label. Hei orang-orang yang beriman. Hendaknya kalian sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalian sholawat dan salam sebanyak dan sebagus mungkin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita rajin sholawat karena mendengar ayat ini, berarti kita menjadi orang yang terhormat karena kita sudah mendapat julukan orang yang beriman menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, kemudian kita jawab Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Berarti kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan hei orang-orang yang beriman. Berarti iman kita bukan sembarang iman. Karena itulah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam Maulid Simtud Durar menyatakan dengan lugas ya, menyatakan dengan lugas min khawasil mu'minin. Hanya orang-orang mukmin khusus itu yang dia hatinya tergerak untuk sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tergerak sholawat kepada Rasulullah SAW ketika nama Rasulullah disebut, ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ya ketika kita melakukan kebaikan, kita banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW, maka kita termasuk min khawasil mukminin, kaum mukminin yang khusus. Pada kesempatan ini saya mau membahas satu hal saja karena ini buku setebal ini. Ya, setebal ini isinya semua tentang fadilah sholawat. Dari para ulama, dari berbagai kitab.
Bukan cuman omong kosong, bukan. Tapi omongannya ulama. Bukan omongannya orang yang duduk ngerumpi, bukan. Tapi omongannya ulama. Ucapan ulama itu sangat berarti. Akhir zaman ini kadang kita meremehkan ucapannya ulama. Maunya ucapannya Nabi. Kalau ucapan Nabi saya mau. Kalau kalamullah saya mau, tapi kalau ucapan ulama enggak. Mau ada ucapan Nabi, ngapain dengerin ucapan ulama? Lah ini pola pikir yang salah. Ya pola pikir yang salah. Karena ucapan ulama itu bagian dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya Nabi. Makanya ucapan ulama itu nilainya luar biasa. Petuahnya ulama itu nilainya luar biasa. Ilmunya ulama itu nilainya luar biasa. Kenapa? Karena dapat warisan dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari nabi-nabi yang lain. Kita ini umat Islam dapat warisan ilmunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada orang yang nanya itu dalilnya, Habib mana dalilnya? Dapat warisan ilmu nabi-nabi yang lain. Nah, kemarin barusan bulan Rajab Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Sekarang Sya'ban. Di Isra dan Mi'raj kan jelas. Di langit yang ketujuh Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan ilmu dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk di-share, dibagikan kepada umatnya Rasulullah SAW. Sampaikan kepada umatmu salamku dan sampaikan kepada mereka semua bahwasannya surga itu tanahnya subur dan tanamannya adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di riwayat yang lain la haula wala quwata illa billah. Siapa yang menitipkan ilmu ini? Nabi Ibrahim alaihissalam. Lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya kita dapat warisan ilmunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada ilmu yang dapatnya itu dari warisan Nabi Ibrahim. Dapatnya dari warisan Nabi Musa. Dapatnya dari warisan Nabi Isa. Ada yang dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya umatnya Rasulullah karena umat yang paling akhir. Ya, umat yang paling akhir. Nah, ilmu-ilmu yang luar biasa dari para ulama ini kemudian dituangkan dalam berbagai kitab. Banyak kitab karya para ulama. Di antaranya para ulama mengarang kitab khusus tentang keutamaan sholawat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malam hari ini kita bahas bab satu saja. Perkara duduk dan berdiri dengan sholawat. Ya, duduk dan berdiri dengan sholawat. Ini mudah, asal dibiasakan, dipraktekkan, mudah. Tapi manfaatnya luar biasa, luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga Toyalisi ya, dan juga Baihaqi disebutkan bahwasanya baginda Muhammad SAW bersabda, "Majtama'a qaumun thumma tafarraqu an ghairi dzikrillah azza wajal wa salati 'alan nabi wa salatin 'alan nabi SAW illa qamu an antani jifah." Masya Allah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang, kemudian mereka berpisah tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala, tanpa berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dan tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, illa qamu, melainkan mereka itu berdiri meninggalkan majelisnya, tempat duduknya, antan min jifah, aromanya lebih busuk daripada bangkai. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau tadi kita duduk di warung, duduk di mal, ada restoran, kita duduk di rumah kita, di kursi-kursi kita, duduk di lantai-lantai, enggak ada zikirnya, enggak ada sholawatnya duduknya itu, maka aroma kita itu busuknya lebih daripada bangkai. Untung saja pakai masker semua ya. Ya, pakai masker. Tapi ini bukan masker ini. Kalau nggak bisa mencium aroma itu ya, memang hidung kita buntet secara ruhaniyah. Karena ruhani kita kotor hidungnya. Tapi orang-orang soleh, para wali Allah, hidungnya ini jernih.
Maka kalau ada orang itu kurang zikir, kurang sholawat, aromanya antan min jifah, lebih busuk daripada bangkai. Cuman gak bisa dimaskeri, kan repot juga ya. Repot nih orang-orang soleh kalau ketemu, mudah-mudahan kita gak seperti itu. Kalau kita seperti itu, terganggu tuh orang-orang soleh dengan aroma kita. Makanya diajarkan oleh para ulama, kalau kalian mau duduk, ya baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, atau Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pokoknya Bismillah sholawat. Bismillah sholawat, duduknya itu baca bismillah, baca sholawat. Sehingga kita belum duduk, sudah mengawalinya dengan bismillah yang membawa berkah, dan sholawat yang membawa barokah luar biasa. Nanti kalau bangun dari tempat duduk, disuruh baca bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terserah sholawatnya apa. Dilanjut subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bangun yang seperti itu aromanya wangi. Ya, aromanya wangi. Makanya dikatakan sholawat itu kalau dibacakan di suatu tempat, tempatnya jadi harum. Dibacakan di suatu ruangan, ruangannya jadi harum. Kalau ruangannya harum, nanti rasa di hati nyaman. Saya mau nanya sama semuanya, kalau mencium aroma yang busuk itu artinya enak atau artinya enggak enak? Tergantung. Kalau udah terbiasa ya enak-enak saja ya. Kalau udah terbiasa enak-enak saja. Mencium aroma tubuhnya yang enggak mandi 5 hari. Dia udah biasa, enggak bau, nyaman-nyaman saja. Yang di sampingnya kelenger. 5 hari enggak mandi itu. Aromanya Masya Allah. Yang di sampingnya ya, orangnya aktivitas, orangnya kerja, berpeluh keringat, kering. 5 hari enggak mandi. Dia enggak merasa apa-apa karena udah hidungnya berinteraksi dengan aroma busuknya sendiri, sudah kebal. Tapi yang baru masuk, waduh, pingsan ini. Ini buat saya pingsan. Nah, sebagaimana aroma yang enggak enak itu mengganggu suasana hati, maka aroma yang enggak enak secara ruhaniyah akan mengganggu hati. Karena itu kalau hati kita enggak tenang, hati kita enggak tentram, hati kita kok sering kemurungsung di rumah atau di suatu ruangan, cek itu, ruangan itu, rumah itu sering dibuat zikir dan sholawat atau tidak. Kalau jarang dibuat zikir dan sholawat, tapi isinya cuma lagu-lagu yang enggak manfaat, drama-drama yang enggak jelas, ya wajar kalau ruangannya ya begitu. Ya wajar, secara ruhaniyah ruangannya seperti itu. Karena itu kita harus membuat diri kita dimanapun berada, membuat ruangan itu jadi indah karena kehadiran kita. Ruangan itu jadi harum karena kehadiran kita. Dengan apa? Dizikiri, disolawati. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gampang atau susah itu? Gampang ya. Prakteknya? Brok, selesai. Brok, halo, iya, halo, bisa. Duduk langsung telepon 2 jam bisa. Duduk langsung update status bisa. Selfie, jepret. Update status. Baru di kafe A, baru di restoran A. Cepret pemandangan indah, baru di tepi sungai, apa gitu ya, bisa. Tapi duduk kemudian langsung update status, sholawat dulu guys, enggak ada kita nih. Enggak ada, duduk sholawat dulu guys gitu. Sholawat dulu bro, enggak ada nih, duduk gitu enggak kita. Enggak mengajarkan pada diri kita dan orang lain seperti itu. Kita ini ya, jangan ngomong orang lain. Padahal mudah itu. Bangun dari duduk baca sholawat. Bangun, bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau enggak dibiasakan nanti enggak bisa. Biasakan menghadirkan Rasul SAW ketika kamu mau duduk. Hadirkan Allah Tuhanmu ketika mau duduk. Hadirkan Rasulmu ketika mau duduk. Hadirkan Allah dan Nabimu ketika mau bangun. Diingat gitu ya dalam benak kita, oh saya punya Tuhan Allah, bismillah, minta tolong sama Allah nih mau duduk, biar selamat duduknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, biar berkah, biar diterima nih permintaannya sama Allah, saya bawa nama Rasulullah. Biar enak tempat duduknya, biar barokah. Buka warung, kok warungnya kurang berkah, enggak pernah disolawatin. Diribahin iya, dinamimahin iya. Warungnya buat ngerumpi, warungnya buat jelek-jelekin orang, warungnya buat menyebutkan keburukan-keburukan orang. Ya jifah. Aroma warungnya bangkai, busuk, bahkan lebih busuk daripada bangkai.
Ngeri kan ya. Tapi kalau kita begitu masuk warung di mana kita jualan, kedai kita jualan, toko kita jualan, apapun itu tempat kita bekerja, duduk langsung bismillah dan sholawat, breng wangi. Aromanya harum. Apalagi dilanjutkan sambil baca sholawat 10 kali, ya sholawat 10 kali. Syukur-syukur kalau baca sholawatnya semakin banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdhilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha sampai akhir. Gak kerasa, alhamdulillah sudah 20 kali saya sholawat munjiah. Itu satu kantor untung itu. Gara-gara satu orang kantornya harum. Ya gara-gara satu orang kantornya harum, wanginya luar biasa. Sehingga kalau orang soleh lewat situ, breng, wah harum ini. Ini dari mana nih aromanya? Dicari. Ya akan dicari sama orang soleh dari situ. Siapa itu di situ yang mengharumkan ruangan tersebut. Nah sementara kita enggak maksakan diri kita itu. Ini paling penting, jangan cari pengharum ruangan, semprot, itu nanti belakangan. Harumkan dulu ruhaninya dengan zikir dan dengan sholawat. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang terbaik dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada judulnya waliullah lupa sholawat, gak ada. Waliullah kok lupa sholawat, gak ada, kecuali wali palsu. Ya kalau walinya asli gak mungkin lupa sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti itu, mau duduk, mau bangun, dia akan ingat sama Rasulullah SAW. Karena dia enggak pernah mau pisah sama Nabi SAW. Daim khayaluh ma'i fi mak'adi wal mazir. Selalu, kata Habib Ali Habsyi, khayaluh, saya ingat, saya selalu terbayang-bayang Nabi Muhammad SAW. Ketika saya duduk maupun saya berjalan, selalu ada Nabi Muhammad SAW. Karena itu dikatakan, ikhwani rahimakumullah, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah berkata, anna ma qama min majlisin illa wa nasma'u shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam minhu. Wa kana yaqul hiya syafi'ah. Bahwasanya dari dulu itu sahabat kalau setiap kali ada yang berdiri bangun dari satu tempat, kami pasti mendengarkan ya, orang itu berdiri sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabatnya Nabi itu enggak pernah dengar temannya bangun enggak solawat, itu enggak ada. Nah, kalau kita jarang dengar ada muslim bangun baca solawat. Hubbun Nabi wa alihi dini. Agama kita itu mengajarkan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau cinta sama Rasul, berdiri ya disebut, duduk ya disebut. Pengalaman saya waktu dulu ke Mesir, saya ini jelek-jelek begini pernah ke Mesir loh. Iya, saya bahkan pernah itu ke Universitas Al-Azhar, pernah ke sana loh ya, bukan belajar. Waktu ziarah ke Mesir itu kan, masuk Al-Azhar, sholat di sana, lihat bagaimana orang belajar, ya keliling saya. Terus saya lihat mobil-mobil di Mesir itu bagus-bagus, tapi pesok-pesok, peyok-peyok. Kacanya banyak yang pecah, kadang diganti plastik tok. Masya Allah kaca pecah, plastik tempelkan. Itu di Mesir. Saya kemudian nanya sama teman-teman mahasiswa dan orang Mesir. Ini masjid, mobil-mobil pada peyok-peyok ini kenapa nih? Mobil-mobil ini kok peyok pecah kenapa? Jawabannya ya sering tabrakan. Jadi sering senggol, serempet ya. Terus kalau serempet-serempetan biasanya marah-marah enggak? Marah. Ya kalau keserempet ya marah. Ya suaranya keras-keras juga. Turun dari mobil kadang. Turun dari mobil. Cuman ada satu yang menarik di sini. Apa yang menarik? Begitu ada orang itu teriak-teriakan, marah-marah, maki, saling memaki. Orang yang lewat itu lihat, cuman ngucap, Sallu ala nabi. Allahumma salli alaihi. Itu yang lagi marah langsung, Allahumma salli alaihi. Berhenti marahnya salaman, selesai. Nah, coba kalau kamu lagi marah sama temanmu, terus Ustadz Is ngomong, Sallu ala nabi. Bukan wayahnya sholawat Ustadz. Ini bukan waktunya sholawat, bukan, ini saya lagi marah, bukan waktunya sholawat. Bawa sholawatmu di masjid, bukan di sini, Masya Allah. Ustadznya dimarahin pula ini ya. Gak usah nasihat-nasihatin, ini bukan waktunya sholawat, ini mobil pesok ini. Jadi mobilnya sama nabinya lebih hebat mobilnya.
Buat saudara-saudara muslim yang di Mesir itu paham cintanya sama Nabi SAW. Sehingga ketika lagi berkelahi muslim sama muslim marah gitu ya. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alaih. Diingatkan salawat sama Rasulullah, mandek tuh langsung. Allahumma salli wa sallim alaih. Berubah jadi mesem salaman. Wes dunia gak penting, umatnya Rasulullah SAW. Ini cuma dunia, kamu umatnya Rasulullah, sama Rasulullah. Kita dulur, saudara, selesai. Coba kalau kita bisa praktek begitu asik ya. Ya tapi jangan prakteknya nunggu berkelahi dulu. Berkelahi baru disolawatin, enggak begitu. Maksudnya kalau ketemu solawat. Ini ada fadilah-fadilah orang kalau ketemu salaman sambil solawat. Itu ada riwayatnya semua. Cuma enggak mungkin toh, setebel ini mau dijelaskan 30 menit mungkin enggak. Enggak mungkin. Kangen ya, pengen denger yang begini-begini. Riwayat-riwayat ulama pelan-pelan, dikit-dikit saja. Nanti kalau kalian dengernya banyak kan jadi ustadz semua. Wa kana Umar idza qama min majlisihi, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu kalau bangun dari tempat duduknya, jadi kata majlis itu tempat duduk. Banyak orang salah mengartikan doa kafaratul majlis, doa penghapus majlis. Kafarohnya majlis, dikira itu penghapus dosanya pengajian. Pengajian gak ada dosanya. Pengajian kan gak ada dosanya. Doa kafaratul majlis itu maksudnya doa menghapus kejahatan, keburukan yang terjadi di tempat dudukmu. Makanya dianjurkan bacanya, man qama min majlisih, siapa yang bangun dari tempat duduknya. Suruh baca subhanakallahumma bihamdika sampai akhir itu ya. Itu doa bangun dari duduk. Diawali basmalah dan sholawat atau diakhiri dengan sholawat. Maka yang terjadi di duduknya, dosa-dosa dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau duduknya enggak punya dosa, ngaji. Tapi waktu bangun dari duduk, entah itu di pengajian, entah enggak di pengajian, ya kan bisa di rumah lagi baca Al-Quran, di rumah lagi zikir, wirid, bangun baca itu, dimanapun, maka dikasih stempel sama Allah Ta'ala, kebaikan yang kamu lakukan selama duduk diterima sama Allah Ta'ala, qabul. Itu namanya majelis, dari tempat dia duduk. Nah, dikatakan bahwasannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setiap kali bangun dari tempat di mana beliau duduk, yajhar bis sholati ala Rasulillah SAW. Beliau baca sholawat dengan suara keras. Allahumma sholli wa sallim alaih. Besok nanti praktek ya. Nanti kan bubar majlis bangun toh. Bangun, baca sholawat. Makanya ada istilah itu, orang-orang kalau mau selesai pengajian ada yang teriak atau shollu ala nabi, Allahumma sholli wa sallim alaih, terus berdiri semua pergi. Ya, selesai itu. Bahwasanya majlisnya udah selesai. Lah kita bangun sama baca sholawat. Ini termasuk amalannya sahabat dan diantaranya amalan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersolawat dengan suara yang keras ya ketika bangkit dari tempat duduknya. Faqila lahu fi dzalik, maka beliau ditanya, kenapa kalau bangun dari duduk baca solawat dengan suara keras? Beliau pun menjawab radhiyallahu anhu, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa yang cinta sesuatu, maka dia akan banyak-banyak menyebut yang dia cintai. Saya cinta Nabi SAW, maka saya senang nyebutnya dengan suara keras. Ya, nyebut Nabi Muhammad SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syi'bul Iman. Nah, jadi yang seperti itu, baca sholawat bangkit dari tempat duduk, bukan karangan para ulama, tapi betul-betul perintah Nabi dan amalan para sahabat. Sehingga dikatakan oleh pengarang kitab ini, wa ra'aitu sa'iral a'mal falam arafiha aktsar thawaban min majlisin yusalla alaihi fihi Rasulullah SAW. Saya sudah melihat semua amal dan saya tidak melihat satu amal yang pahalanya lebih banyak di suatu tempat seperti amalan yang di tempat itu dibacakan sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau suatu tempat ada sholawatnya, itu pahalanya paling banyak. Alhamdulillah kalau Nahdlatul Ulama, para habaib, para kiai, itu wajib. Mulai pakai sholawat, bubarnya ya baca sholawat ya. Doanya ditutup dengan sholawat, diawali dengan
solawat. Makanya kalau di Majelis Ar-Raudhah selalu saya awali dengan surat Yasin dan baca solawat. Biar apa? Ya kalau ilmunya nggak dapat, solawatnya pasti dapat gitu. Ya kalau ilmunya kita ngantuk nggak dapat, tapi solawatnya pasti dapat. Solawat ini walaupun dalam keadaan bagaimanapun ya tetap solawat. Ya pahalanya luar biasa, barokahnya luar biasa. Karena itu dikatakan bahwasannya para ulama salaf radhiyallahu anhum ajma'in, beliau-beliau itu setiap kali bangkit dari tempat duduknya, beliau membaca sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Sebagaimana tadi dikatakan, yang bangun dari tempat duduk enggak zikir, enggak sholawat, aromanya seperti lebih busuk daripada aroma bangkai. Lebih busuk. Jadi kalau dibalik, siapa yang duduk baca sholawat aromanya wangi, aromanya harum. Ya, dan enak loh, nggak usah bayar, nggak usah beli parfum. Ya, tapi ya tetap pakai parfum loh ya. Maksudnya ini kan nggak bayar, sholawat tuh bayar enggak? Enggak. Oh, sholawat nggak bayar kok kita berat ya. Beli parfum bayar enggak? Bayar. Beli enggak? Beli. Beli sabun bayar enggak? Bayar. Beli enggak? Beli. Mau pakai sabun gampang atau susah? Susah. Mesti lepas baju. Betul kan ya? Terus kalau pakai parfum kira-kira 5 botol disemprotkan semua. Jadinya harum atau buat kelenger? Mabuk. Betul kan ya mabuk. Sudah bayar kalau kebanyakan buat pusing, bener kan ya? Sabun yang bayar makainya ya repot, meski lepas baju, mesti ya pakai air. Coba sabunan nggak pakai air gitu. Kira-kira bagaimana? Ajib, boleh dipraktekkan nanti. Kira-kira seperti apa? Nah, ini sholawat kepada Nabi SAW nggak bayar, gratis. Fasilitasnya semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lidah kita, mulut kita, tinggal ngucap Allahumma sholli wa sallim alaih. Semakin banyak, semakin harum dan tidak membuat kita jadi mabuk keharuman. Tapi semakin banyak kita sholawat, semakin harum, ruhnya semakin enteng. Orang tuh kalau udah ruhnya ringan, sumpek itu hilang. Nah ini yang buat orang-orang ini sumpek gak hilang-hilang, ruhnya abot. Kenapa ruhnya abot? Karena nafsunya terlampau dituruti sehingga ruhnya itu nempel, lengket terus sama bumi. Ya, ketarik ke bumi. Jadi kena masalah ya semakin brek gitu, repot. Tapi yang banyak sholawat insya Allah ruhnya ringan, terbang. Ruhnya udah terbang, kena masalahnya ucul sendiri, belum ucul dia. Kenapa ruhnya nih terus kemana-mana? Karena ringan banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Lah mumpung kita di bulan Sya'ban, ini bulan khusus buat sholawat. Paksakan diri kita untuk sholawat. Mulai dari yang simple, biar jadi kebiasaan terus seumur hidup. Ajarkan pada diri kita, keluarga kita. Orang tua kita, anak keturunan kita, pasangan hidup kita, sahabat kita. Tentunya kalau sama orang tua, ngajarinya ya pakai ilmu. Enggak terus bapaknya diparani, Pak kalau bangun baca sholawat, kalau enggak mampu loh Pak. Anak kurang ajar itu. Kalimatnya betul, tapi kalau begitu namanya anak kurang ajar. Ya, caranya gimana? Praktek saja, bangun baca sholawat, duduk baca sholawat, terus di depan orang tua seperti itu. Sampai nanti orang tuanya itu ketularan. Paling enggak kan nanya, nak kamu kalau bangun kok baca itu kenapa? Kata Habib Novel, biar wangi. Iya, biar wangi. Habib Novel diajari siapa? Hadits Nabi, karena kalau enggak baca aromanya busuk lebih dari bangkai. Berarti kalau baca wangi. Nah kalau wangi kan seger, sehingga menyegarkan sekelilingnya. Sekelilingnya jadi segar. Nah ini termasuk salah satu cara untuk kita membuat rumah kita, wilayah kita, itu kalau masuk ke situ siapapun jadi adem. Makanya yang punya suami suka marah-marah, ya sholawatin. Jangan suaminya disolawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah, tambah ngamuk. Jangan begitu caranya. Maksudnya sholawatin bagaimana? Kamar biasanya tempat tidur di mana? Ruangan yang dia biasa marah-marah di mana? Udah suaminya pergi jenengan di situ. Sholawat wangi, Allahumma bin wangi. Ya. Begitu harum suaminya pulang masuk ruangan kaget dia. Mau ngamuk nggak punya alat buat ngamuk.
Ruhnya diajak turun nggak maunya terbang. Mulai bingung nih kok enak di ruangan ini ya. Jadi betah itu nanti. Sholawatin ini enggak, suaminya ngamuk-ngamuk, istrinya super ngamuk. Nah, caranya ini minggat wae, Masya Allah. Podo ngamuk ya, remuk, nggak ada solusinya. Satu cari solusi, satu emosi, satu cari solusi. Dan solusinya itu, rumah kita ini disolawatin, kamarnya solawatin, ruang tamunya solawatin. Manapun itu, dapur tuh tempat kita masak solawatin, biar wangi dapurnya. Sehingga makanan dimakan nanti beraroma solawat, wajib. Ya, sekarang aromanya macam-macam gitu. Ini aroma solawat. Barokahnya itu luar biasa. Nah, kelihatannya simpel sederhana, pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan diamalkan. Ilmu untuk diamalkan, bukan sekedar didengarkan dan jadi tontonan. Wah, nonton YouTube-nya Habib Muhammad sama Habib Novel ajib, nonton tok, tapi gak diamal no. Diamalkan. Ada yang cerita sama saya, ini ada yang sudah puasa Dawud ya dilakoni, sholawat ya dilakoni. Tapi kok rezekinya masih seret saja ya Bib ya. Tak jawab, lah itu dia bisa sholawat, bisa puasa Dawud itu rezeki itu. Itu rezeki yang luar biasa. Yang lainnya duitnya banyak tapi gak bisa sholawat. Ayo pilih mana, mas-mas nih pilih mana. Duit banyak gak bisa sholawat atau bisa sholawat gak punya duit. Mesti ngeyel. Sholawat banyak duit. Takutnya sama duit kok luar biasa. Nyantai aja gitu loh. Orang yang rajin sholawat itu pasti selalu punya duit. Enak mana megang duit terus atau ketika butuh ada duit? Ayo. Pilih mana? Saldo selalu terisi atau ketika butuh saldonya ngisi? Lu nyimpen duit itu repot loh ya. Repot enggak? Megang duit, ngantongi duit kan repot. Tapi enak atau begitu mau bayar, terbayar. Enak enggak itu? Pilih yang mana jadi? Mesti tetap pilih yang saldonya banyak, Bim. Jamaah ngeyel nih. Ya, intinya jangan fokus ke duit. Baca sholawat itu bisa baca sholawat banyak, itu rezeki yang luar biasa. Kok kamu rendahkan sholawatmu dengan duit? Saya udah baca sholawat banyak, Bib, tapi kok rezeki masih seret. Lah kamu tuh gak sadar, kamu lagi dikasih rezeki lancar namanya baca sholawat. Tuh sholawatmu dapat jannah yang luar biasa. Kalau gak percaya mati wong iki. Ya tapi jangan bunuh diri, rokok. Naudzubillah min dzalik. Artinya kalau malam hari ini meninggal dunia karena banyak baca sholawat, terus malaikat Israel datang menjemput, Masya Allah. Swarga. Masyarakat aja ngomong, wah meninggalnya indah ya ketika sholawatan. Betul ya? Indah. Dinilainya indah. Coba ada dua orang duduk, yang satu ngitung duit, satu baca sholawat pegang tasbih. Sama-sama meninggal dunia. Omongan masyarakat bagaimana? Mati ini cik ngitung duit. Mati ini cik ngitung duit. Dia meninggal lagi ngitung duit. Itu konotasinya positif atau negatif? Konotasinya apa? Positif atau negatif? Yang satu meninggalnya lagi sholawatan, Masya Allah. Sambil dihitung betul tuh. Konotasinya positif atau negatif? Lah kamu pilih yang mana? Meninggal ketika ngitung duit, ngecek saldo, atau ketika baca sholawat? Pilih yang mana? Giliran kini baca sholawat. Giliran berikutnya banyak duit. Tak dengakno kabeh duit akeh berkah amin. Urip kok dibingung-bingung duit. Punya duit gak jadi masalah. Tapi kalau gak punya iman itu masalah. Ya, gak bisa sholawat, gak bisa istighfar itu masalah yang sesungguhnya yaitu. Makanya kalau kita mudah sholawat, mudah istighfar, wih Masya Allah. Sini. Kamu. Iya. Mau ceramah apa hari ini? Mau duduk doang. Mau duduk doang, gaya bener bahasa Jakarta. Ali Abdul Qadir ya. Ganteng betul, anak siapa nih Masya Allah. Oh anaknya Pak Novel. Makasih anak ya.
Lanjutkan duduk enak. Oh gini aja bahagia. Oh bahagia kok ngelek wangel. Ngobrol sama anak gini bahagia enggak? Bahagia. Mumet duit. Punya anak lucu, ya. Punya keluarga, punya orang tua. Mumet duit. Aneh tuh. Jangan sampai duit buat mumet. Enggak punya duit tapi tetap bahagia. Itu angel kenapa toh? Kenapa? Ini biasanya para istri ini. Ya enggak bisa, Bib. Enggak punya duit kok bahagia. Susah. Ya susah. Ya, saya enggak mau teman-teman saya dikuasai oleh yang namanya uang. Pokoknya orang itu ikhtiar saja, kerja, usaha. Ya, usaha. Hasil enggak usah dicari. Usaha itu ibadah. Hasilnya apa terserah Allah Ta'ala. Yang penting usaha. Tapi sholawatnya, zikirnya ini harus lebih usaha. Yang lebih banyak. Sholawat zikir, ngaji cari ilmu. Wes nanti kan kelihatan. Di hati itu kelihatan, hati kita sendiri, enggak usah ngurus orang lain. Orang mau nilai apa kita terserah, hati kita akan kroso. Oh saya udah usaha, saya udah kerja, tenang hati saya, enak adem, gak kemerungsung. Saya usaha sungguh-sungguh. Oh Nabi itu kalau kerja ya sungguh-sungguh. Saya kalau kerja ya sungguh-sungguh. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kerjanya juga sungguh-sungguh. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kerjanya sungguh-sungguh. Tapi sholatnya jauh lebih sungguh-sungguh. Ibadahnya yang mahdhah itu jauh lebih sungguh-sungguh. Kalau begitu hatinya adem ayem. Nah sekarang kita praktek. Nanti bangun dari sini setelah doa, bangun baca sholawat. Setuju? Jadi yang gampang saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi atau sallallahu ala Muhammad, terserah pribadi masing-masing. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca sholawat sama doa kafaratul majlis. Nanti kalau mau pulang meninggalkan majlis. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Sebelumnya untuk siapapun yang sudah andil untuk pelunasan tanah, pembangunan dan semua kegiatan Majlis Ar-Raudhah, saya ucapkan jazakumullah khairan, dan bagi yang berminat ikut andil silakan transfer ke nomor rekening yang sudah biasa di-share oleh kawan-kawan dari Majlis Ar-Raudhah. Jazakumullah khairul jazak fid dunya wal ukhra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي.